Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 cara kemarin ya. Ada menggunakan cara pemfaktoran, kemudian menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian himpunan penyelesaian dalam persamaan kuadrat itu disebut dengan akar-akar dari persamaan kuadrat. Coba kalian perhatikan di sini. Ini ada persamaan kuadrat bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian cara penyelesaiannya itu kemarin sudah kita bahas bersama di sini, sudah saya jelaskan. Ada 3 cara. Cara yang pertama menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Kemudian, dengan menggunakan salah satu dari 3 cara tersebut, akan didapatkan himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian tersebut adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Khususnya, kalau kita menggunakan rumus ABC kemarin, sudah jelas ada X1,2, artinya ada X1 dan X2. Rumus dari ABC sendiri, perhatikan di sini, X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 dikali A. Ingat ya, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ini adalah, sebenarnya ini adalah, nah ini yang saya lingkari ini adalah diskriminan sebenarnya. Ini adalah diskriminan atau disingkat dengan D. Nah, ini B kuadrat dikurangi 4AC ini adalah diskriminan sebenarnya ini. Asal kalian tahu ya. Nah, kemudian dari rumus ABC ini diperoleh informasi sebagai berikut, bahwa X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, B kuadrat dikurangi 4AC ini disebut diskriminan atau pembeda ini. Tadi nih saya sebutkan tadi, disingkat dengan huruf kapital D seperti ini. Jadi rumus dari D atau diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan nilai dari diskriminan tadi atau D tadi, dapat ditentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Perhatikan. Jadi kalau diskriminannya atau nilai diskriminannya atau nilai D-nya sudah diketahui dan D-nya itu, nah, jika nilai D-nya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real dan berlainan. Ini. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real dan berlainan, atau X1 tidak sama dengan X2, artinya berbeda. Nah, kemudian jika D-nya sama dengan 0 atau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real yang kembar atau sama, atau X1 sama dengan X2. Nah, kemudian kalau misalkan jika D-nya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar berupa bilangan imajiner atau tidak mempunyai akar real. Seperti itu. Nah, ini saya berikan beberapa contoh supaya kalian lebih memahami bagaimana sih menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan menggunakan nilai diskriminannya. Ini saya berikan 2 contoh soal. Perintahnya adalah tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan diskriminannya. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0. Baru kita jawab. Ini tulis jawab. Kita yang A dulu ya. Ini kita tulis dulu soalnya. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0.
Nah, kemudian kalau kalian sudah menuliskan soalnya seperti ini, tinggal kalian tuliskan aja A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita tuliskan di sini. A-nya sama dengan di sini koefisien dari X kuadrat ini berapa? Oh, positif 1. Kemudian B-nya ini positif 6. Sebenarnya positif ini boleh nggak ditulis ya. Tulis saja 1, 6 gitu aja. Kemudian yang C adalah positif 8. Langsung kita cari diskriminannya. Diskriminan tadi disimbolkan dengan huruf D seperti ini. Rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4A kali C. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan aja. B-nya ini 6. Positif 6. Positif boleh nggak ditulis? 6 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1. C-nya 8. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 sama dengan 36 dikurangi 4 kali 1 4 kali 8 32. Nah, 32. Kemudian 36 dikurangi 32 hasilnya adalah 4. Nah, D-nya sama dengan 4. Perhatikan tadi itu karena D ini sama dengan 4 dan ini tuliskan ya, karena D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Apa tadi kalau yang lebih dari 0? Memiliki 2 akar real dan berlainan. Nah, ini dan berlainan. Nah, sudah selesai. Nah, ini jawabannya ya. Ini adalah jawaban dari soal yang A. Cari dulu diskriminannya, baru kalian tentukan apakah D-nya lebih dari 0, apa kurang dari 0, apa sama dengan 0. Karena ini lebih dari 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0 ini memiliki 2 akar real dan berlainan. Seperti itu. Nah, kemudian ini soal yang B, ini adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Sama, kita tentukan A sama dengan plus 1 ya ini. Kemudian B-nya sama dengan positif 10. Kemudian C-nya adalah positif 25. Baru kemudian kita tentukan D atau diskriminannya. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Tinggal kalian masukkan, B-nya adalah 10. 10 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 dikali C, C-nya 25. Nah, 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Dikurangi 4 kali 1, 4 kali 25 adalah 100. 100 kurangi 100, 0. Oh, berarti D-nya sama dengan 0. Baru kalian simpulkan sesuai dengan tadi itu. Karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 memiliki memiliki 2 akar real yang kembar atau sama. Nah, jadi akar-akarnya mempunyai akar yang kembar atau sama. Seperti ini. Ini cara menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat
AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, berdasarkan rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D. Kok bisa akar D? Akar D ini tadi kan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi bisa kita rubah menjadi D seperti ini. Dibagi 2A, maka diperoleh X1 ditambah X2 bisa kita cari dengan menggunakan negatif B dibagi A. Kalau ada X1 dikali X2, ini bisa kita cari dengan C dibagi A. Seperti itu ya. Supaya kalian lebih paham, saya berikan contoh di sini. Jika X1 dan X2 akar-akar kuadrat, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0, tentukan nilai dari A, X1 tambah X2, B, X1 dikali X2, yang C, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, yang D, X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2 pangkat 2. Seperti itu ya. Ini akan kita selesaikan dengan menggunakan dua konsep ini nanti. Seperti itu. Nah, ini kita tulis dulu soal dari contoh soal yang tadi itu. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tuliskan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tuliskan A. A-nya itu koefisien dari X pangkat 2. Oh, di sini positif 1. Kemudian B-nya sama dengan positif 2. C-nya negatif 15. Nah, seperti ini. Baru kemudian kalian tuliskan aja soal yang A. Kita jawab yang A. Yang A tadi itu adalah X1 ditambah X2. Nah, sesuai dengan konsep tadi, kalau mencari X1 ditambah X2, ini bisa kita cari dengan menggunakan min B dibagi dengan A. Nah, seperti ini. Min ini adalah rumusnya, tulis saja min. Kemudian B-nya berapa? Oh, B-nya ini 2. Nah, dibagi dengan A, A-nya adalah 1. Nah, sama dengan min 2. Min 2 bagi 1 sama dengan min 2. Oh, jadi X1 ditambah X2 hasilnya adalah min 2. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan mencari yang B. Yang B itu pertanyaannya tadi adalah X1 dikali X2. Sesuai dengan konsep tadi, X1 dikali X2 itu bisa kita cari dari C dibagi A. Nah, C-nya berapa? Oh, negatif 15. Tuliskan negatif 15. A-nya adalah 1. Nah, kemudian negatif 15 dibagi 1. Hasilnya negatif 15. Nah, oh jadi X1 dikali X2 hasilnya negatif 15. Seperti itu. Kemudian kalau yang C. Yang C tadi soalnya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Ini bagaimana? Ini nggak bisa langsung kita masukkan rumus min B per A. Nggak boleh, karena beda. Ini nggak ada pangkatnya, ini ada pangkatnya. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi, ini ya, harus kalian ingat, ini konsep. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi X1 ditambah X2 pangkat 2. Ini konsep ya, perlu kalian ingat betul-betul. Dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Nah, seperti ini. X2. Nah, kalau seperti ini kan sudah kita bisa masukkan nih. X1 tambah X2, X1 kali X2. Tinggal kita masukkan. Tadi X1 ditambah X2 hasilnya berapa? Oh, min 2. Tinggal kalian masukkan. Min 2 pangkat 2. Ini ya. X1 tambah X2, tadi min 2. Tinggal masukkan aja. Terus pangkat 2. Dikurangi 2 dikali. Nah, X1 kali X2 tadi hasilnya berapa? Nih, X1 kali X2 hasilnya min 15. Tuliskan aja. Karena min, kita kurung. Min 15. Nah, kemudian min 2 ke pangkat 2. Min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. Kemudian min kali min, oh plus 2 kali 15, 30. Oh, berarti hasilnya adalah 34. Nah, seperti ini. Ya.
Konsepnya ada di sini yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian contoh soal yang D. Nah, yang D bagaimana? Buka kurung, X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2 kemudian dipangkatkan dengan 2. Ya tinggal kalian masukkan saja. X1 tambah X2 tadi sudah ketemu hasilnya berapa? Oh, min 2. Terus kan min 2. Dikurung ya. Kemudian X1 kali X2 tadi berapa? Min 15. Min 15. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, ini ya. Ini min dengan min bagi min ya. Positif ya. Berarti tinggal 2/15 pangkat 2. Nah, baru ini kita selesaikan. Bentuk pecahan dipangkatkan, maka baik pembilang maupun penyebut kita pangkatkan dengan 2. Maka 2 pangkat 2 per 15 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? Oh, 4. 15 pangkat 2 berapa? Oh, 225. Apakah bisa diperkecil? Sudah nggak bisa. Berarti inilah yang bentuk paling sederhana. Ya, ini. Seperti itu. Inilah cara untuk menentukan jumlah atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti itu.